Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syamatin Nabila, semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini Nabila akan mereview masih dalam mata kuliahan, di mana di sini Nabila akan mereview jurnal yang Nabila cari dari Google Scholar tentunya. Dan di sini membahas tentang perizinan dalam HAN yang ditulis oleh seorang mahasiswi dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Edwia Putri, di mana dalam pelaksanaan hukum Indonesia ini dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat berlangsung secara tidak baik karena pelanggaran hukum. Di mana hukum yang dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah suatu hukum dapat menjadi kenyataan. Yang dimaksud dalam peraturan undangan di sini adalah setiap peraturan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai cara yang berlaku, salah satunya dengan pemberian izin. Dan secara pengertian, perizinan ini belum dipaparkan sepenuhnya, di mana diuraikan dengan arti dari kata dasar izin, mempunyai makna beraneka ragam sesuai dengan bidangnya, di mana izinnya adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu adalah pada prinsipnya sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan di mana ada pun beberapa definisi tentang izin atau perizinan menurut beberapa ahli. Yang pertama itu dari Syahran Basa, di mana izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Ya, seperti itu. Dan ketiga yaitu ada Utrecht, di mana ia berpendapat bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang satu perbuatan tapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret. Keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Jadi mungkin seperti itu beberapa pendapat tentang izin dari para pakar, yang dimana adapun beberapa jenis karakter atau sifat dari izin. Yang pertama itu ada izin yang bersifat bebas, yang kedua terikat, yang ketiga menguntungkan, yang keempat memberatkan, yang kelima segera berakhir, yang keenam berlangsung lama, dan yang ketujuh bersifat pribadi, dan terakhir itu izin yang bersifat kebendaan. Adapun perizinan dalam HAN itu sendiri istilahnya yang pertama dispensasi, yaitu merupakan keputusan AN yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Yang kedua ialah lisensi, yang dimana artinya adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Yang ketiga yaitu konsensi, merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar, di mana kepentingan umum terlibat erat sekali, sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak menenggaranya kepada konsenioris, yaitu pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah. Dan terakhir itu dan selanjutnya ada unsur-unsur perizinan, di mana yang pertama ada instrumen yuridis, tentunya berkaitan dengan peraturan yang sifatnya konstitutif. Yang kedua ialah unsur yang kedua ialah peraturan perundang-undangan, di mana pembuatan dan penerbitan ketetapan izin ini merupakan tindakan hukum pemerintahan, jadi otomatis dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga itu organ pemerintah, di mana ini merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Syahran Basah, dari badan tertinggi sampai badan terendah berwenang untuk memberikan izin. Yang keempat ialah peristiwa konkret. Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Dan kelima ada prosedur dan persyaratan, di mana ini merupakan tahap-tahapan yang harus ditempuh oleh para pemerintah dalam memberikan izin, gitu. Dan adapun unsur perizinan lainnya yaitu seperti wewenang, yang kedua itu sebagai bentuk ketetapan, yang ketiga itu lembaga pemerintah, yang keempat peristiwa konkret, dan yang kelima proses dan prosedur, yang keenam persyaratan tertentu, yang ketujuh waktu menyelesaikan izin. Selanjutnya ialah membahas tentang fungsi dan
tujuan perizinan, di mana tujuannya itu adalah yang pertama untuk melaksanakan peraturan, yang kedua sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya ini permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu, seperti itu. Yang keempat itu ada bentuk dan isi izin, di mana isinya itu yang pertama ada organ yang berwenang. Jadi ini tuh harus ada mencantumkan organ yang memberikan, atau biasanya kepala suratnya itu penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin gitu. Yang kedua yaitu yang dialamatkan. Jadi izin ini ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga itu diktum, di mana ini merupakan keputusan yang memuat izin demi alasan kepastian hukum. Dan yang keempat itu ketentuan batasan dan syarat-syarat, di mana ini ketentuan yang dimaksud adalah kewajiban-kewajiban yang dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Dan yang kelima yaitu pemberi alasan. Pemberi alasan ini memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, terus pertimbangan-pertimbangan hukumnya, dan juga penetapan faktanya. Dan yang ketujuh yaitu pemberitahuan tambahan, di mana ini berisi bahwa kepada yang dialamatkan tunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi apa yang nanti mungkin akan didapatkan ketika kita melanggar peraturan yang sudah kita ditetapkan. Jadi kepatuhan apa yang mungkin nanti bisa melanggar peraturan yang ada. Terus selanjutnya yang keenam ada format dan substansi izin. Jadi formatnya itu secara umum ya. Yang pertama tuh ada substansinya, kewenangan lembaga, terus pencantuman alamat, yang ketiga substansi dalam diktum, yang keempat persyaratan, yang kelima penggunaan alasan, yang keenam penambahan substansi lainnya. Adapun penegakan hukum perizinan, di mana dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan itu harus ditegakkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma hukum, sebagai suatu upaya preventif yang juga dimasukkan untuk mengembalikan pada situasi belum terjadinya pelanggaran norma hukum, yaitu diantaranya ada beberapa sanksi dikenal dalam HAN ini. Yang pertama ada Bestururduang, yang kedua ada penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, yang ketiga itu pengenaan denda administratif, yang keempat ada pengenaan ruang paksa oleh pemerintah. Dan ada pun juga yang terakhir ialah tentang mohon izin, kesimpulan dari perizinan ini merupakan sesuatu yang tidaklah asing sebenarnya. Jadi Indonesia ini kan setiap izin tuh pasti apapun menyangkut suatu kegiatan dalam suatu instansi atau masyarakat tertentu, dan itu harus ada izin gitu. Seperti itu mungkin kesimpulan dari kegiatan saat ini. Mohon maaf review pada hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.